A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas apa? Syarat tayamum atau apa? Ini sudah sebabkan sudah ya? Sudah. Apa? Faraid. Oke. Berarti ini juga syarat sudah ya? Ada 5 nih ya. Ya ada 10 kemarin ya. Oh, udah ya, betul. Sekarang kita masuk ke fardu tayamum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai pertemuan ke berapa? Kelima nih ya. Atau keempat ya. Kita masuk di fardu tayamum atau rukun tayamum ya. Sambil minta tolong dicekkan ya kalau videonya berhenti atau apa sebagainya. Rukun tayamum. Kalau kemarin pas mandi wajib itu rukunnya ada 2. Niat sama air itu seluruh tubuh. Kalau pas wudhu ada 6. Niat, muka, tangan, kepala, kaki, urut. Nah, kalau tayamum rukun-rukunnya apa saja? Nah, di sini disebutkan rukun tayamum ada 5. Ya, ada 5 rukun tayamum. Yang pertama adalah memindah debu. Jadi ada proses mengambil debu dari tembok, mengambil debu dari tempat debu itu yang ada di rumah sakit. Itu ada kayak papan gitu, dalamnya ada kayak semacam kayak bantal kecil. Bantal itu berisi debu. Nah, ada proses mengambil. Jadi proses mengambil debu itu bagian dari tayamum ya, memindah debu. Yang kedua ada niat ya. Jadi ada niat. Monggo silakan. Niat itu para hadirin, apa di hati kita tuh apa niatnya? Kalau kemarin pas mandi wajib niatnya adalah menghilangkan hadas besar bebarengan dengan siraman yang pertama. Kalau pas wudhu niatnya menghilangkan hadas kecil berbarengan dengan mencuci muka, ya kan? Kalau pas tayamum niatnya adalah membolehkan sholat. Jadi kalau tayamum kita untuk sholat, nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Terjemahannya, saya niat tayamum untuk biar bisa sholat, biar boleh sholat. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok nggak niat mengangkat hadas? Karena tayamum tidak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, hanya membolehkan sholat ataupun membolehkan sholat, walaupun itu sebabnya hadas kecil atau hadas besar. Jadi membolehkan sholat saja. Maksudnya gini para hadirin, saya perjelas lagi. Seandainya kita tuh hadas besar, junub, suci dari haid, setelah mimpi basah, atau kalau suami istri setelah berhubungan badan, kemudian tidak ada air, atau sakit yang tidak boleh kena air. Sementara setelah mereka berhadas besar tadi harus sholat subuh misalkan, ya, harus sholat subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana sholat subuhnya? Tayamum.
Kan tayamum nggak mengangkat hadas junub tadi, memang. Maka niatnya bukan mengangkat hadas, niatnya saya tayamum biar boleh sholat. Nanti kalau sudah ada air atau sudah sehat dari penyakit yang tidak boleh kena air, dia harus mandi wajib lagi. Tapi sholat yang pakai tayamum tadi sah. Nah, sampai poin ini yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang belum paham. Itu apa, layarnya jadi hitam gitu? Nggak apa-apa. Kalau jadi hitam gitu nggak apa-apa. Sampai poin ini ada yang nggak paham? Monggo ditanyakan. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau kita itu apa namanya hadas besar, sakit atau nggak ada air, itu boleh tayamum. Niatnya adalah saya tayamum untuk sholat. Kalau tayamum panjenengan untuk baca Quran, saya tayamum untuk baca Quran. Kalau tayamum jenengan untuk tawaf, saya tayamum untuk tawaf. Kalau tayamum panjenengan untuk apalagi iktikaf, saya tayamum untuk iktikaf. Karena syarat sahnya iktikaf harus tidak berhadas besar. Tapi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas besar, tapi untuk membolehkan. Nah, itu niat tayamum seperti itu. Saya kira ini penting karena bisa jadi kita tidak tahu niat tayamum seperti itu ya. Jadi itu para hadirin semuanya. Terus nanti para hadirin, kalau ibadah yang jenengan niatkan tayamum itu ibadah yang wajib, maka boleh tayamumnya untuk ibadah sunnah. Apa maksudnya? Sekarang saya tanya, sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Tayamum yang jenengan untuk baca Quran nggak boleh dipakai sholat subuh. Kalau mau sholat subuh tayamum lagi. Tapi tayamum yang jenengan niatkan untuk sholat subuh boleh untuk baca Quran, nggak usah tayamum lagi. Paham nggak? Jadi kalau jenengan misalkan gini, saya niat tayamum untuk iktikaf di masjid. Nanti ketika ingin sholat isya, tayamum lagi. Karena iktikaf itu sunnah, sholat isya itu wajib. Tapi kalau jenengan niat gini, saya tayamum untuk sholat maghrib. Setelah maghrib iktikaf nggak usah tayamum lagi. Karena iktikaf sunnah, maghrib wajib, dan wajib lebih kuat. Jadi niat tayamum ini penting sekali. Itu niatnya kayak tadi. Sekarang waktunya kapan? Waktu tadi kan cara di batin, ya, hati kalian seperti itu. Waktunya kapan? Tadi caranya, waktunya kapan? Waktunya niat ini pas jenengan ngambil debu itu, hatinya jenengan sudah mengucapkan itu. Pas tangan jenengan ngambil debu itu, bisa dipahami? Nah, kemudian setelah niat itu kan yang ketiga mengusap wajah. Pas ngambil debu, pas ngusap wajah, hatinya harus ada niat itu. Jadi niatnya kalau pas tayamum ini di dua tempat. Pas ngambil debu dengan pas ngusap wajah. Harus ada cara niat yang kami sebutkan tadi. Kalau pas wudhu kan cukup pas membasuh muka. Pas ngambil air nggak usah ada, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau tayamum ini dua-duanya. Ya, dua-duanya pas tayamum ini. Baik. Mengusap wajah ya, mengusap wajah. Ini juga rukun tayamum yang ketiga, mengusap wajah. Kemudian yang keempat, mengusap kedua tangan hingga siku. Ya, mengusap kedua tangan hingga siku. Yang kelima, berurutan antara kedua usapan. Ya, maksudnya muka dulu baru tangan. Jadi ini rukun tayamum. Jadi gampangannya gini. Ya.
ketika kita mengambil debu ini, kita usap muka seperti ini. Kemudian tangan, ngambil debu lagi, tangan. Pas sampai siku gini, gini. Kemudian gini, gini. Terus gini. Di gini. Sampai siku sini diputar. Gini. Itu ya. Itu cara yang ideal. Seperti itu. Bisa difahami enggak? Insya Allah ya. Baik. Itu adalah rukun-rukun tayamum. Sekarang hadirin semuanya, kita nanti sholat asarnya ini jam berapa ini? Nanti pas nunggu qomat aja ya. Pas qomat sholat, nanti sholat sebentar. Setelah sholat kita balik lagi. Ini kita lanjutkan dulu. Pembatal tayamum. Pembatal tayamum ada 3 macam para hadirinnya. Yang membatalkan tayamum ada 3 macam. Seluruh yang membatalkan wudu. Seluruh yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Seluruh yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Nuhun sewu, saya bertanya, yang membatalkan wudu ada berapa? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ayo, ya, pertemuan kemarin. Nah, berapa? Angkat tangan coba. Satu orang menjawab, coba. Berapa? Tadi ada yang sempat suara tadi, betul tadi. Berapa? Berapa pembatal wudu? 3 atau 2? 4. Ya, diulangi lagi ya, dibaca. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi dibaca. Ya. Baik. Jadi pelajaran kita ini memang tidak ada ujian, tidak ada rapot, tidak ada ijazah, tapi kita amalkan setiap hari ya, seperti itu untuk taqarrub ilallahi ta'ala sebagai kewajiban seorang muslim atau muslimah. Jadi 4 hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Bisa dipahami ya, 4 hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian keluar dari Islam, murtad itu membatalkan tayamum. Na'udzubillahi minal murtad, na'udzubillah min dzalik. Jika ada orang murtad itu tayamumnya batal. Yang ketiga, mengira ada air. Mengira ada air itu membatalkan tayamum. Prasangka ada air itu membatalkan tayamum apabila tayamumnya karena tidak ada air. Sebab boleh tayamum ada berapa? Pertemuan terakhir kemarin 3. Sakit, tidak ada air, terus kebutuhan air untuk hewan yang mulia, ya kan? Makhluk yang mulia. Ada 3 kan? Lah, jikalau tayamum dia karena tidak ada air, terus dia berprasangka ada air, tayamumnya batal. Contoh, zaman dulu ada HP Nokia. Salah satu ringtone atau bunyi dering Nokia itu suara air, dan persis banget dengan air itu. Ya, mungkin bukan di zaman panjenengan ya, seperti itu. Jadi jika jenengan sholat dengan tayamum dan sebabnya adalah bukan sakit tapi karena nggak ada air, di tengah-tengah sholat mendengar gemericik air yang membuat Anda mengira ada air. Lah, sebatas prasangka ada air itu
Bagi yang tayamumnya karena nggak ada air, itu sebatas prasangka membatalkan tayamum. Walaupun ketika dilihat ternyata bunyi ringtone HP, atau ketika dilihat ternyata cuma tetesan air sedikit dan sudah nggak ada lagi, itu membatalkan tayamum. Prasangka, ya, prasangka ada air itu membatalkan tayamum jikalau tayamumnya karena apa? Karena tidak ada air. Sangkaan, keraguan akan keberadaan air bila ia bertayamum karena tidak ada air. Tapi kalau bertayamum ya karena apa namanya? Karena sakit, nggak ada masalah, nggak ada masalah seperti itu. Toib. Jikalau dia selesai sholat, misalkan sudah sholat, terus setelah sholat ada air, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, sholatnya sah, seperti itu. Taib. Lah nih kan, jikalau prasangka itu muncul sebelum sholat, maka sholatnya batal. Jikalau prasangka itu muncul ketika sholat nih muncul prasangka itu, nggak ada masalah. Ya, ketika sholat muncul prasangka itu nggak ada masalah. Atau setelah sholat juga tidak masalah. Tapi sebelum sholat. Jadi prasangka itu berbahaya apabila muncul sebelum sholat. Kalau ketika atau setelah tidak masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita selesai membahas tentang tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang najis. Karena pembahasan toharoh itu ada 4: wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Sekarang kita akan membahas tentang najis, benda-benda yang najis. Baik. Jadi najis itu ya ada zat yang najis secara asal, kayak kotoran hewan, kotoran manusia, kemudian khomer, kemudian air seni atau air kencing, kemudian darah, kemudian bangkai, ya, kotoran, air seni, darah, bangkai, khomer. Nah, seperti 5 hal ini itu dinamakan najis secara asal. Paham ya? Namanya najis. Ada juga yang kedua, asalnya suci tapi terkena najis, kayak baju kena kencing, ya, kayak piring kena khomer atau kena babi, ya. Lah, itu suci tapi kena najis, itu namanya mutanajis. Jadi ada najis, ada mutanajis. Najis itu yang dari asalnya sudah najis, nggak bisa disucikan lagi. Kalau mutanajis itu aslinya suci tapi ketempelan najis, namanya mutanajis. Kayak kita, kulit kita kena kotoran ayam, mutanajis, tapi bisa dibersihkan. Jadi ada najis, ada mutanajis. Ya. Lah, sesuatu yang dari asalnya najis, sesuatu yang dari asalnya najis, kayak yang di ini ya, nomor poin kotak pertama ini. Sesuatu yang dari asalnya najis itu tidak bisa suci. Khomer tidak bisa suci. Kotoran manusia, kencing, najis, asalnya najis, tidak bisa suci.
kecuali 3 saja. Pengecualian. Ada 3 barang, ya, ada 3 barang, ada 3 zat. Ini najis dari asal tapi bisa menjadi suci. Ini keluar dari umum, nggak umum ini. Ya, ini nggak umum. Apa itu? Yang pertama, khomer apabila berubah menjadi cuka. Ini orang yang dunia percukaan tahu ini. Jadi, tapi dengan syarat ya, berubahnya dengan sendirinya, tanpa dimasuki dengan zat-zat tertentu. Contoh ya, khomer ini dibiarkan lama dengan di tempat tertentu, nggak dikasih zat apa-apa, tapi ada caranya ini. Orang Arab tahu ini. Ya, ada seperti bejana dari tanah, ditutup sekian lama di tempat dengan suhu tertentu, nanti khomer ini menjadi cuka. Ketika khomer ini menjadi cuka, suci. Kan cuka halal, cuka itu kan halal. Nah, khomernya ini suci, cukanya ini suci, walaupun asalnya khomer itu najis. Jadi kalau ada orang sudah minum khomer, makan babi, itu najis mulutnya itu. Kalau muslim itu ya, piringnya najis, sudah najis. Seperti itu. Nah, ini pengecualian. Tapi kalau dalam proses perubahan khomer menjadi cuka itu dikasih zat, dimasukkan obat tertentu, ini nggak boleh, tetap najis. Tetap najis. Tapi kalau nggak dimasukin apa-apa, alami, ini khomernya yang jadi cuka itu cukanya suci. Ini pengecualian ya. Namanya pengecualian itu keluar dari keumuman, keluar dari kaedah yang baku. Ini tidak baku, ini pengecualian. Selanjutnya yang kedua. Lah, ini kedua ini namanya samak. Samak itu kulit. Semua kulit bangkai itu najis. Sapi mati kulitnya najis, kambing mati kulitnya najis, ayam mati kulitnya najis, unta mati kulitnya najis, kerbau mati kulitnya najis. Tapi kalau kerbau, ayam, sapi, unta disembelih, kulitnya ya suci. Ini mati bangkai, gak disembelih, mati bangkai. Kalau harimau, macan, singa, serigala, anjing, babi, anjing babi nanti. Yang kedua, harimau, serigala, hewan-hewan yang haram tapi nggak najis, itu mau disembelih, mau mati bangkai, najis. Pertama itu hewan yang dimakan. Kalau disembelih suci kulitnya. Yang kedua, hewan yang dimakan. Kalau menjadi bangkai, najis kulitnya. Yang ketiga, hewan yang tidak dimakan. Mau disembelih atau bangkai, najis kulitnya. Ada hewan yang keempat ini, yaitu anjing dan babi. Ini najis selamanya, nggak bisa jadi suci. Ada 4 macam hewan. Lah, yang kedua, saya akan membahas yang kedua dan ketiga. Hewan yang dimakan dan menjadi bangkai, hewan yang tidak dimakan baik disembelih ataupun tidak disembelih, seperti macan dan gajah dan buaya. Lah, seperti bangkai sapi, macan, buaya, ini kulitnya ini najis, paham ya? Najis. Tapi kalau disamak itu apa? Dihilangkan lendirnya, kemudian dibersihkan, kemudian dicuci. Rambutnya dihilangkan sehingga menjadi seperti beduk yang ada di masjid.
itu jadi suci. Pengecualian ini. Aslinya najis tapi jadi suci. Pengecualian. Kulit bangkai selain bangkai anjing dan bangkai babi. Anjing dan babi najis selamanya, nggak bisa disamak. Paham ya? Makanya kalau ada yang tanya, ini sebentar suaranya kayaknya terlalu keras. Sebentar. Cek, halo. Ya, kita lanjutkan. Jadi apa namanya? Semua kulit bangkai najis. Tapi ada kulit bangkai yang kalau disamak menjadi suci, yaitu selain bangkai anjing dan bangkai babi. Maka kalau ada yang tanya, tas dari kulit buaya suci nggak? Suci. Tas sepatu dari kulit gajah suci. Kalau disamak suci. Rambutnya sudah dibersihkan, lendirnya sudah dibersihkan, itu suci. Kan bangkai buaya itu najis, memang najis kulitnya. Tapi kalau disamak jadi suci. Yang penting bukan anjing dan bukan buaya. Bukan anjing dan bukan babi. Ya, seperti itu. Baik, poin ini bisa difahami? Ya, yang belum paham boleh bertanya. Gak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga, najis yang berubah menjadi binatang. Sebenarnya najisnya nggak berubah, tapi keluar binatang dari najis tersebut. Nusewu, kotoran itu kan biasanya keluar hewan kan? Lah, hewan yang keluar dari kotoran itu hewannya suci itu. Kotorannya najis, tapi hewannya suci. Jadi maksudnya bukan najis yang berubah menjadi binatang, binatang yang keluar dari najis. Di tempat sampah itu kan keluar hewan biasanya, kotoran-kotoran keluar. Nah, hewan yang dari kotoran itu suci hewannya, bukan najis. Paham ya? Bisa difahami tidak? Ya. Jadi sesuatu yang najis itu tidak bisa suci kecuali 2, 3 ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Kecuali 2. Ya, kecuali 2 ini. 1 sama nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya mau tanya, kalau misal baju kita terkena asap, maaf, sate babi gitu, bajunya jadi najis tidak? Kalau asap ya. Untuk sementara jawaban saya ya, nanti saya cek lagi ya. Asap ini tidak najis. Asap tidak najis karena dia bukan zat yang dalam artian zat padat ya, kayak cair ataupun zat padat yang seperti kotoran. Walaupun gas itu zat juga kan, zat gas ya. Tapi untuk saat ini yang saya yakini yang najis itu bukan gas, bukan asap, tetapi air, cair atau padat. Ya, nanti saya takkit lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Karena seperti di bab puasa itu batal puasanya itu karena minum atau makan. Tapi kalau menghirup asap sate, ayam bakar, itu kan enak juga kan?
tapi nggak batal puasanya, walaupun itu zat gas, seperti itu. Taib. Terus di sini ada poin zat yang suci lalu terkena najis. Ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Ya, jadi bab ini kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini dilihat dari cara mensucikan benda yang terkena najis. Nah ini kita akan membahas yang poin yang sebelumnya lah, yang zat yang suci lalu terkena najis. Bagaimana cara membersihkan dari najis? Ya, apabila terkena air kencing, terkena kotoran, terkena air liur babi, atau terkena basahan babi, ya. Nah, iya. Juga saya tambahkan jawaban untuk pertanyaan tadi. Yang najis dari babi itu apabila basah, atau dari anjing itu basah. Contoh gini, anjing kering, terus kita nyentuh, tidak najis. Tapi kalau kulit anjing itu basah, walaupun bukan air liurnya ya, terus dia menggibas-gibaskan ekornya, terus basah, itu nyiprat, itu najis. Jadi yang najis dari anjing dan babi adalah yang basah dari seluruh bagian tubuhnya, nggak hanya air liurnya. Ini penting sekali. Maka kalau ada kita muslim ya ngelus-ngelus anjing dan tangan kita basah atau kulit anjingnya basah, najis mughaladhah. Tidak hanya air liurnya, tapi seluruh bagian tubuhnya. Seperti itu. Maka kalau ada piring dipakai untuk mensuguhkan rica-rica anjing, piring itu kalau mau kita pakai harus kita cuci 7 kali, satunya pakai tanah. Nanti akan kita jelaskan caranya. Karena basah. Nah, asap tadi tidak basah. Seperti itu. Asap tadi tidak basah. Jadi yang najis adalah yang basah. Seperti itu. Taib. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membersihkan najis ya ini ya. Jadi najis itu ada 3 macam para hadirin ya. Yang pertama najis berat. Najis berat. Yang kedua najis ringan. Tapi najis loh, ringan ini tetap najis. Bukan terus dia bukan najis, dia najis, tapi ringan. Yang ketiga najis sedang, mutawassithah, mukhaffafah, mughaladhah. Jadi ada 3 najis. Najis berat ini apa? Najisnya anjing, babi, dan keturunan dari salah satunya. Kalau ada kambing akad nikah dengan babi, ya, kawin kambing dan babi, maka anak yang lahir itu najis mughaladhah. Kalau ada. Jadi anjing, babi, dan yang turunan keduanya itu najis mughaladhah, najis berat. Najis berat. Apa yang najis? Perhatikan, seluruh tubuh dan apapun yang keluar darinya dihukumi najis. Enggak hanya lidah dan liurnya saja, seluruh tubuh dan apa yang keluar darinya. Apa yang keluar darinya? Darahnya, kencingnya, tinjanya, susunya, keringatnya, semuanya najis. Anjing dan babi, ya. Maka otomatis kalau najis dia haram. Ya, penting sekali ini. Jadi itu. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis ringan. Air kencing bayi laki-laki yang tidak mendapat asupan atau belum makan kecuali susu dari ibunya dan usianya di bawah 2 tahun. Apabila tidak memenuhi kriteria di atas, maka masuk dalam golongan najis sedang, bukan najis ringan. Jadi bayi laki-laki hanya minum ASI umur belum 2 tahun.
bayi laki-laki hanya minum air ASI belum 2 tahun, kencingnya, kalau beraknya najis sedang bukan ringan. Ada 5 kriteria ya. Bayi pertama kencing, kedua laki-laki, ketiga sebelum 2 tahun, keempat hanya ASI. Ada 4 ya. Ada 4 kriteria. Kencing, laki-laki, usia belum 2 tahun, hanya makan ASI. Kalau makannya sudah nasi, maka najisnya sedang. Kalau makannya susu bubuk yang beli, sedang. Hanya ASI. Seperti itu. Itu najis tapi ringan. Yang ketiga, najis sedang, yaitu seluruh najis yang belum disebutkan sebelumnya. Itu namanya najis sedang. Nah, seperti air kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, kotoran khomer, darah, madhi, wadi, muntah, nanah, khomer, seluruh bagian bangkai kecuali bangkai belalang, ikan dan manusia, baik kotoran manusia ataupun binatang, ini semuanya najis ringan. Najis sedang. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tayyib, kalau silakan. Iya. Ya, ini asalnya hadis Rasulullah mengatakan kalau bayi anak laki-laki itu diciprati saja, kalau bayi perempuan itu dicuci. Asalnya itu hadis. Nah, dari hadis ini ulama itu mengambil hikmah, kenapa kok Rasul membedakan. Ya kan? Kenapa Rasul membedakan bayi laki-laki itu cuma diciprati, bayi perempuan harus dicuci? Nah, dari sini ulama mengambil hikmah. Pertama, dan ini hikmahnya banyak banget ya, hikmahnya banyak banget yang ulama ambil. Pertama, biasanya kalau kencingnya anak perempuan itu menyebar. Tapi kalau kencingnya anak laki-laki itu biasanya di satu tempat. Ada yang mengambil hikmah itu. Ada yang mengambil hikmah kencingnya anak laki-laki tidak sebau kencingnya anak perempuan. Jadi sebenarnya sama-sama najis. Sama-sama najis. Tetapi ini bagi kalian yang mungkin ibu-ibu atau yang akan menjadi ibu-ibu. Contoh ya. Ini misalkan saya anggap ini sebentar, saya kasih contoh. Ada tisu nggak di sini ya? Ada tisu kan? Jadi gini, contoh ini celana atau popok dari bayi laki-laki. Jadi karena bayi laki-laki itu najis ringan, cara membersihkannya itu cukup yang kena ompol ini dipercikin air, nggak harus airnya sampai netes. Pada prakteknya lebih ribet yang laki-laki, karena namanya ibu, orang tua, nggak mungkin membersihkan popok itu cuma diciprati karena baunya belum hilang. Walaupun secara fikih sah, secara praktek nggak mungkin yang cuma diciprati terus langsung dijemur kan? Iya kan? Walaupun dibolehkan, tapi pada prakteknya saya sendiri ataupun saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain atau bahkan mungkin guru-guru saya juga, ketika mencuci popok bayi laki-laki tetap dicuci, dimasukkan, direndam sebagaimana bayi perempuan, karena nggak mungkin risih tetap, walaupun sah secara fikih tapi secara adat risih.
Jadi maksudnya najis ringan itu ketika membersihkan cukup diratakan air tanpa netes. Itu. Tapi prakteknya tetap dicuci semua karena lebih aman gitu. Itu ya. Jadi saya menganggap najis ringan ini yang konsekuensinya itu beda cara membersihkan. Itu lebih ke cuma teori saja. Pada prakteknya itu sama. Jadi faedahnya apa? Agar kita meyakini tapi nggak mempraktekkan nggak apa-apa. Minimal tidak mengingkari karena Rasul membedakan itu. Tapi prakteknya sama, semua dicuci semua sampai netes semua. Paham ya? Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Jadi ini macam-macam najis. Nah, ini cara membersihkan benda yang terkena najis. Ini penting ya. Cara membersihkan benda yang terkena najis. Jadi kan sebelumnya ini kan macamnya najis 3. Sekarang membersihkannya gimana? Nah, ini. Yang pertama, apabila najis itu anjing atau babi, cara membersihkannya adalah ya, membasuh sebanyak 7 kali setelah menghilangkan fisik najisnya. Ini penting ya. Kata kuncinya itu setelah menghilangkan fisik najisnya. Contoh gini, jika tas kita dijilat sama anjing dan jilatan liur anjing itu memiliki bau, maka berapapun cucian yang antum lakukan sampai hilang bau anjing tadi, dihitung 1. Dihitung 1. Paham ya? Berapapun cucian sampai hilang bau liur anjing, dihitung 1 cucian. Baru setelah liur anjing itu hilang, dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu maksudnya setelah menghilangkan fisik najisnya. Jadi ketika baju kita dijilat anjing, terus jenengan siram 7 kali, dan yang ke-7 itu baru hilang baunya, itu 1. Dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7 setelah baunya nggak ada. Bisa dipahami? Iya. Jadi 1 itu baru dihitung ketika hilang bau, walaupun 7 itu baru dihitung 1. Poin ini bisa dipahami ya. Yang salah satu dari 7 basuhan tersebut campurannya dengan debu yang suci atau dengan tanah yang suci. Dicampur dengan tanah yang suci. Gini, sebenarnya jenengan mau mencampur air dengan tanah itu di cucian pertama, 2, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh bebas. Tapi bagusnya di pertengahan, biar setelahnya kena air sehingga bersih. Karena kalau di terakhir nanti butuh disiram lagi. Bagaimana cara mencampur debu itu? Ya, banyak ini yang belum paham juga. Maksudnya dengan tanah itu adalah siapkan 1 ember atau 1 gayung, gayung itu campur air dengan tanah sehingga airnya warnanya menjadi keruh. Itu maksudnya salah satunya pakai debu. Bukan terus debu itu ditaruh di tangan kemudian disiram, atau disiram kemudian dilumuri debu, tapi debu itu dicampur di air. Debu itu dicampur di air, kemudian airnya dipakai untuk menyirami yang terkena najis itu di siraman yang ketiga atau keempat, kelima atau keenam atau kedua atau ketiga. Itu lebih baik ya, bukan di yang ke-7 atau bukan di yang pertama. Yang pertama fokus menghilangkan, yang terakhir fokus membersihkan. Yang pertengahan mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6, terserah milih yang mana. Itu tadi air yang dicampuri debu tadi atau tanah sehingga airnya menjadi keruh. Bisa dipahami?
Bisa dipahami tidak? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Nggak ada yang bertanya ya. Kita lanjutkan. Sekarang mukhafafah yang tadi, kotoran bayi tadi. Ya, mukhafafah. Apabila mukhafafah itu caranya dengan memercikan air secara merata setelah menghilangkan fisik najisnya. Ya, maksudnya gini. Misalkan bayi umur 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Terkadang kencingnya itu nggak ada bau apa-apa, seperti air biasa. Misalkan, lah, ketika kencing seperti itu, terus kita percikan air di bundaran yang ada kencingnya, terus kita jemur kering, itu suci, walaupun cuma dipercikin saja. Misalkan bayinya baru sebulan, tapi kalau bayi udah 5 bulan, 6 bulan itu sudah bau itu. Seandainya dengan dipercikan saja itu kok hilang baunya, itu suci. Tapi kalau kencingnya orang dewasa, kencingnya bayi 3 tahun, balita, terus dia kencing walaupun sedikit, kemudian kita percikan dan baunya itu hilang, belum suci. Karena kalau yang selain ini itu harus sampai airnya tuh mengalir, sampai netes, nggak cukup percikan. Ini maksudnya najis ringan seperti itu. Tapi seandainya dengan mau mencuci dan itu lebih baik, itu nggak ada masalah, lebih baik memang. Bisa dipahami? Poin yang kedua. Poin yang ketiga, najis mutawasitoh. Nah, ini sebelum poin ketiga, kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu. Kita kasih waktu, ini jam 4 kurang seperempat ya, 15 menit lah untuk sholat dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.